Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah SWT, dan tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan oleh Allah kesehatan, kelancaran dalam beraktivitas di hari ini. Baik anak-anakku yang dirahmati oleh Allah SWT, pada kesempatan kali ini kita kembali lagi di pelajaran PAIBB, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita langsung lanjut masuk ke pembelajaran ya. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke pelajaran ke-7, yakni hati tentram dengan berperilaku baik. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang ikhlas ya. Ikhlas. Jadi ikhlas menurut bahasa artinya bisa lurus, suci, jernih ataupun murni ya. Itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah ikhlas artinya yaitu mengerjakan sesuatu kebaikan dengan memurnikan niat hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini ikhlas itu di mana kita dalam mengerjakan amal kebaikan tidak untuk yang lain, akan tetapi hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah memerintahkan untuk selalu berbuat ikhlas dalam berbagai amal perbuatannya. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Masih pada hafal ya anak sekalian ya. Al-Bayyinah ayat 5 ya. Mari dibaca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Ya begitu nggih. Masih hafal ya. Langsung saja, yaitu artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan demikian itulah agama yang lurus atau benar. Jadi anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat di atas menjelaskan bahwa kita diperintahkan untuk berbuat ikhlas, yaitu dalam melakukan ajaran dan perintah agama.
Seperti halnya kita mendirikan sholat, membayar zakat atau sedekah dan lain sebagainya harus dilakukan dengan ikhlas ya. Jadi anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhlas menjadi syarat utama diterimanya amal perbuatan ya. Jadi diperhatikan, ikhlas menjadi syarat utama diterimanya amal perbuatan ya. Maka dari itu, jika amal perbuatan yang kita kerjakan hanya karena mengharap pujian atau ingin dilihat oleh orang lain, maka amal kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika kita hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah amal kita akan diterima dan mendapatkan pahala. Maka dari itu, anak-anakku yang dirahmati Allah, dengan kita melakukan perilaku ikhlas dalam beribadah di kehidupan sehari-hari, artinya kita telah menjalankan ajaran agama Islam dengan baik dan benar, dan nantinya kita akan menjadi anak yang soleh dan soleha, serta disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, untuk melakukan amal perbuatan yang ikhlas, kita harus memulainya dengan niat ya. Jadi niat yang ikhlas akan menghantarkan seseorang kepada perbuatan ikhlas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyat ya. Jadi yang artinya sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung niatnya ya. Jadi dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa jika semua perbuatan yang dilakukan akan dinilai dari niatnya. Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan balasan sesuai dengan apa yang diniatkan. Ya. Jadi orang yang melakukan beragam kebaikan dengan ikhlas hanya karena Allah semata dan akan mendapat keridhaannya. Maka dari itu niat yang baik menjadi awal perbuatan baik. Jadi hal pertama yang harus dilakukan sebelum melakukan amal adalah meluruskan dulu niatnya ya untuk berbuat kebaikan. Agar apa? Agar yang kita lakukan bisa menjadi amal kebaikan. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada rupa dan harta kita. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat hati dan amal kita. Maka dari itu artinya Allah tidak akan memandang kita dari segi materi ataupun fisik. Namun Allah Subhanahu wa taala melihat kita dari keikhlasan hatinya dan amal perbuatannya. Baik, anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ciri-ciri ikhlas ya. Ciri-ciri orang yang ikhlas. Yang pertama yaitu tidak mengharap imbalan ya. Jadi orang yang ikhlas tidak akan mengharap imbalan apapun dari orang lain. Akan tetapi hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala ya. Itu ciri-ciri orang ikhlas yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak merasa terpaksa ya. Jadi orang yang ikhlas dalam melakukan amal perbuatan bukan atas dasar tugas dan kewajiban dari pihak lain, akan tetapi atas keinginannya sendiri ya. Gitu. Kemudian ciri-ciri yang ketiga, tidak suka dipuji ya. Pujian merupakan salah satu ujian bagi orang-orang yang melakukan amal baik. Dengan pujian seseorang bisa terkena penyakit sombong ya. Maka dari itu seorang yang ikhlas tidak suka dengan adanya pujian dari seseorang. Kemudian ciri-ciri yang keempat, tidak suka disegani. Ya, jadi salah satu kelebihan seorang pemimpin adalah disegani dan dihormati oleh banyak orang. Dengan kepemimpinan seseorang akan mudah menjadi sombong. Akan tetapi berbeda dengan orang yang memiliki sifat ikhlas ini, ya. Jadi dia akan tenang
terdiam dan tidak akan mencalonkan dirinya sendiri untuk menjadi pemimpin seperti menyalonkan diri sebagai RT, RW, presiden ataupun yang lainnya. Kemudian ciri-ciri orang ikhlas yang kelima yaitu melakukan dengan penuh pengabdian. Artinya di mana kita beramal benar-benar hanya mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga amal perbuatan yang kita lakukan benar-benar dapat fokus pada pengabdian dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yaitu manfaat ikhlas ya. Setelah tadi ada ciri-ciri orang ikhlas, selanjutnya itu manfaat ikhlas. Yang pertama, hati menjadi tenang dan tentram. Kemudian yang kedua, amal ibadah akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dekat dengan pertolongan Allah. Kemudian yang keempat, doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang kelima yaitu mudah dalam memaafkan kesalahan orang lain. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini dalam pembelajaran PAIBB kali ini. Ya, anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya tugasnya yaitu carilah contoh perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi silakan anak-anak mencari contoh perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu dulu pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Apabila ada salahnya dalam bertutur kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.